Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita udah ada di lokasi Rumah Quran Abul Yatama. Nah, di sini itu akan ada acara santunan anak yatim. Di sini sebenarnya ada dua lokasi. Yang pertama di Raja Polah dan nanti akan diikuti lagi ke Desa Banyurasa. Jadi buat kalian ikutin kita acaranya sampai nanti ya. Sekarang ini udah ada beberapa anak yatim yang udah pada datang di sini. Yuk kita ikutin ya. Isi bagian yang masih kosong, tetap memakai jarak ya duduknya. Kak Angga Johan Saputra sebagai motivator yang insya Allah akan menghibur adik-adik sekalian pada kesempatan kali ini, dan juga alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua RT di wilayah ini, Pak Awang, alhamdulillah sudah bisa berkenan hadir di tempat ini, Bapak. Dan yang kami hormati kawan-kawan sekalian, Bunda dan juga para bapak-bapak sekalian yang bisa hadir di sini di pagi ini, mudah-mudahan terjalin silaturahmi yang akhirnya mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini membangkitkan kembali gairah kita dan anak-anakku sekalian untuk tetap memakmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan walaupun di kondisi yang sekarang agak serba salah juga ya, disebut aman dan nggak aman, dibilang nggak aman dan gimana lagi kalau kelamaan ya. Jadi ya intinya kita melakukan apapun yang mungkin terjadi sekarang kita ikhtiarkan, kita harus tetap berikhtiar walaupun hasilnya tetap kita pasrahkan sama Allah SWT. Dan mudah-mudahan hari ini berkumpulnya kita pada siang hari ini bisa menjadi titik tolak mungkin mudah-mudahan Allah takdirkan saat ini adalah saat yang bersejarah. Mudah-mudahan beberapa tahun yang akan datang RQ-nya bisa berkembang lebih banyak dan ada ribuan santri. Dan dulu mengenang hari ini hari Kamis di tanggal 25 Juni. Oh ya, dulu pernah ngumpulnya cuma segini. Pas nanti sudah ribuan. Insya Allah ini mudah-mudahan jadi doa, amin ya rabbal alamin. Dan kudu dibaturan dulu sekali nama. Atau dulu. Nah, ya. Qadarullah ya, entah angin dari mana gitu kan istilahnya mah. Ya setahun yang lalu nggak kepikiran, tiba-tiba hari ini tiba-tiba kita berkumpul di sini. Wasilahnya mungkin kalau nggak ada yang mewakafin rumah ini mungkin nggak bakalan ada kegiatan ini. Nah, dan alhamdulillah mungkin sekarang beliau ada di sini dari Bogor. Ilham kan? Nyampe tadi subuh. Oh, langsung di Bogor tadi subuh. Oh iya. Acara ini aja dari Bogor datang ke sini, baru pulang lagi nanti malam gitu. Ya. Alhamdulillah gitu ya.
ya mudah-mudahan ini adalah titik awal gitu lah. Rumah Quran ini bisa jadi wasilah kebaikan buat, utamanya mungkin buat masyarakat sekitar ya, bukan untuk kami Aheru sama Teh Erma tentang rumah ini, dan mungkin apa yang dirasakan sekarang semua harapannya seperti apa gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah bisa hadir di sini. Harapan sebenarnya intinya saya senang banyak. Alhamdulillah. Baru segini aja sudah teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sahabat-sahabat saya yang telah berjuang sehingga rumah Quran ini bisa seperti ini. Alhamdulillah, karena beberapa kali diadakan santunan, ibu-ibu dan tafsir, anak-anak dan belajar pada Ustaz Dede. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menjadi wasilah untuk kami. Selamat berjuang terus kami rezeki dari kami pada adik-adik yang semangat ya belajar Qurannya, pada yang dekat di sini rumahnya Salman ya, Raya, Nanda, semua yang di sini, Bella, Bilo, adiknya yang adiknya sayang ya, sekarang di dekat rumahnya udah ada rumah Quran, udah ada ustazahnya, udah rajin pada semua. Mari kita menguatkan rumah ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Johan Saputra, beliau jauh-jauh dari Bogor akan menyapa adik-adikku sekalian, berbagi motivasi dan sebagainya, dan langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan. Ayo semangat ya kepada Kak Ajen, silakan. Oh, merah.
siap semuanya? Siap nggak nih? Siap nggak? Yang jawab salamnya semangat Kak Angga kasih coklat. Sahano hayang coklat. Siapa yang giginya paling ompong? Yang ompongnya paling banyak. Ya, yang jawab salamnya paling semangat Kak Angga kasih coklat, sama Kak Angga doain mudah-mudahan jadi ketua RT. Ada yang mau jadi ketua RT? Oh, Masya Allah, cita-cita yang mulia kamu, nak. Kak Angga doain yang jawab salamnya semangat, semoga jadi orang sukses. Siapa yang mau jadi orang sukses? Ih, ngacung kayak saya. Ini yang kenceng ya, yang jangkung, yang apa sih? Yang tinggi sambil bilang saya. Ulangin. Siapa yang mau jadi orang sukses? Kurang semangat. Ya menang aku lah. Siapa yang mau jadi orang hutan? Ya, orang hutan mah dahana nu kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh cu. Lah main. Jawab ya. Angga tuh berangkat habis subuh. Nyetir teh tunduheun. Meureun lamun ini salah satu hikmah ya, saya sering ngisi acara anak yatim dan sering didoain biar selamat sama anak yatim walaupun mereka nggak nyadar kalau mereka lagi doain saya. Apa salah satunya? Barusan mereka jawab salam itu lagi doain saya. Saya hampir setiap minggu keliling kampung. Kemarin saya ke daerah Ujung Kulon, Banten. Satu hari 3 titik, kirain dari titik pertama ke titik kedua tuh dekat. Ternyata jauh, hampir 1 jam perjalanan, nggak tahu jalan, nggak tahu medan. Dalam keadaan lelah, capek, ngantuk, nyetir. Mungkin sama Allah tuh sudah ditakdirin. Saat itu kamu kecelakaan. Saat itu kamu tabrakan. Atau pas saya lagi naik pesawat, saat itu pesawatnya jatuh. Tapi sama Allah dirubah takdirnya karena doa kalian. Doa yang mana kak? Barusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajen jawab salam bari garok-garok ketek tetap doa itu teh. Bari garok ketek BG dijawab dibalas ku Allah tuh doa kalian. Doa yang kalian gak khusyuk aja karena keluar dari lisan anak yang gak pernah berbuat dosa. Ada gak orang jawab salam bari curi saking khusyukna? Waalaikumsalam. Kesaksian mandihan. Paling banter kalian tadi jawab salam ada yang garuk-garuk ketek, tapi dibalas kalian lagi jawab salam sama dengan kalian lagi doain Kak Angga biar selamat. Dan setiap saya ketemu anak yatim berarti didoain semoga Kak Angga diberi keselamatan dan diberi rahmat. Harusnya saat itu kecelakaan, Allah rubah takdirnya jadi selamat. Jadi jangan sungkan bu, anak yatimnya doa nggak khusyuk aja dijawab sama Allah. Doa anak yatim nggak khusyuk, apalagi kalau khusyuk. Sekali lagi ya, jawab salamnya yang khusyuk. Kamu yang khusyuk, pipina gede teh. Yang khusyuk ya. Tarik nafas pelan-pelan dulu. Kalau mau jawab salam, tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas. Ayo, 1, 2, 3. Tahan 2 poin. Tarik nafas, tarik jawab. Waalaikumsalam. Kudu rada curi. Ya. Rada khusyuk. Ulah sih gak indung kamu. Ari aya nu ngucapkeun salam teh. Assalamualaikum. Maaf bae. Kan suka gitu ya ibu kamu mah. Jangan dijawab ya, dijawab. Kak Angga sekali lagi ya, Kak Angga doain yang jawab salamnya semangat bisa berangkatin ibunya ke tanah suci. Amin. Mau nggak? Mau. Siapa yang ingin berangkatin ibunya ke tanah suci? Saya. Kak tarik sambil bilang saya, gitu ya. Siap. Siapa yang ingin berangkatin ibunya ke tanah abang? Betul. Kenyahonya pengen ngacung. Karena apa? Kayak muli naon daster. Mana sih Mina? Ini balik ke tanah Allah. Baik ya, alhamdulillah.
minta sama Allah untuk ngelewatin sisa usia saya itu sama kalian. Saya jadi ingat nih tadi dengar cerita Bapak siapa yang tadi yang wakafin rumah ini? Siapa yang tahu namanya? Pak Heru. Kamu tahu nama kakak siapa? Siapa yang pernah lihat kakak di TV? Cung. Oh, kamu pernah? Iraha? Pas mati lampunya. Siapa yang pernah lihat kakak di TV? Itu baru ke TV kamu. Ya Allah. Anak ada di Indosiar main sinetron. Ajab aja. Dosanya. Di mana coba? Iya di sinetron Ajab. Kangga mah adanya di CCTV. Kalau ke Indomaret ada. Ya, nama kakak siapa tadi? Cing, dicek sama kakak. Siapa namanya? Kata Rika tuh. Siapa nama kakak yang di depan? Kata Rika Angga. Kakak semangat. 1, 2, 3. Siapa nama kakak yang di depan? Oh, kamu semangat, menang. Coklat lah. Ya. Sesuai kabuki bosan dahar coklat itu untuk kamu utuh makanya kan gak kasih itu diberi coklat mah leungit kayak kenangan nu ompong kayak diberi coklat mah bisa kalian uhan. Ulangin ya, siapa nama kakak yang di depan? Ulah Pak Kak Angga. Ulangin, siapa nama kakak yang di depan? Gitu. Mau dengar cerita nggak? Mau tuh? Mau yang lucu apa yang serem? Lucu. Lucu apa serem? Serem aja. Masa depan teteh tuh serem. Mau lucu apa serem? Mau pada umur pada lucu apa serem? Nah, Kak Angga mau cerita. Jadi ingat waktu dulu awal-awal Kak Angga bikin yayasan, bawa budak yatim Kak Indomaret cerita nate bu tuh bebeja Kak Indona. Ini acara cerita lucu apa serem ini sangat tegang. Oke berharita orang ngalaman nate tegang bu. Ngumpulin ya anak-anak yatim di rumah saya. Rumah saya persis tidak kira demi Allah. Siapa yang pernah ke rumah saya? Belum. Oh iya. Persis sih kayak gini. Kamar saya teh di sini. Kamar bapak saya di sini, kamar nenek didinya. Iya teh tempat sholat, belah itu kamar mandi. Jangan-jangan ini rumahku yang terdekat. Iya, persis gini, beneran. Cuman pentong pintunya halus teuing eta mah. Kak Angga cari-carinya dina wadah punten keresek pengen dulu Kak Angga belum punya yayasan. Nah ini ibu-ibu ya kalau pengen bikin, kalau mau berbuat baik itu nggak harus punya yayasan. Siapa di sini ayahnya udah meninggal sayang? Oh, ibu aku santuni atau mau aku nafkahi. Siapa yang ayahnya udah meninggal? Terus indungna kawin deui. Ya. Kak Angga dari kecil saya dari usia kelas 2 SD. Kalau kamu mah jadi yatim karena ayahnya meninggal ya. Kalau Kak Angga mah karena kawin deui. Jadi dari kelas 2 SD bapak kawin deui, indung kawin deui. Jadi we boga indung 2, bapak 2, mak 4. Maneh sabaraha? Babaan urang. Nah, di ibu-ibu mana? Ibu kalian ada yang kesini nggak? Ibu yang suaminya udah meninggal? Ulah semati ngacung nanya budak mau dikawin. Ibu, izinkan saya menafkahi anak ibu tanpa menikahi ibu. Saya bilang gitu ke para janda. Alhamdulillah di rumah saya udah ada 5.
tapi nggak saya nikahin. Di rumah saya udah ada 5 janda. Saya datengin kalau ketemu janda tuh saya modusnya kayak gitu. Ibu mau nggak? Saya nafkahin. Dinafkahin. Ih, ulah sudon. Maksudnya saya sekolahin anak ibu, saya kasih anak ibu makan, tinggal di rumah saya. Tinggal di rumah Kak Angga. Tapi beda kamar. Udah ada 5 sekarang, karena yang Kak Angga bawa tuh yang kecil-kecil. Jadi pahala gede ngurus anak yatim yang masih kecil, tapi dosa besar ketika misahin ibu sama anak. Jadi jangan egois. So ayah nu datang ke orang, Kak Angga itu budak namanya lucu di hatinya. Ngomong, wios jeung abdi, ngomong. Jadi ibu, mana ibu? Siapa ibu? Udah lama suaminya meninggal? 2 tahun. Karena apa, Bu? Sakit. Anaknya berapa, Bu? Opa! Mana baik ayah tidur? 1, terus mana lagi? Itu 2, terus kamu anaknya Siti ya, adik kakak. Nah. Yang datang ada berapa? 2. Saya pengen ngurus anak yatim sampai bikin yayasan. Ibu bikin yayasan nggak? Itu ini buka budak yatim di sini. Artinya apa? Allah kasih pahala dia melebihi pahala orang-orang yang punya yayasan. Secinta apapun saya sama anak yatim di rumah saya, demi Allah gak akan bisa ngalahin cintanya seorang ibu. Kalau orang lain berlomba-lomba bikin yayasan, datang ke yayasan, sedekah ke yayasan demi nyantuni anak yatim, pahala itu ibu dapetin setiap hari. Kusabab salaki meninggal, nubuga salaki ulah madoka. Ya Allah, ya Allah. Jadi cara Allah mendidik ibu tuh, cara Allah ngasih pahala besar ke ibu. Kak Angga nggak punya yayasan dulu sayang, jama kere bahkan. Waktu Kak Angga bikin Republik Sosial tuh, waktu Kak Angga jadi gelandangan, tinggalnya di masjid. Wah soleh, nyalain soleh tuh buka imam. Tinggalnya di masjid, kalau makan tuh nunggu dikasih sama orang. Kalau makan nunggu apa sih? Dikasih sama orang. Kalau nggak ada yang ngasih, nggak makan. Puasa. Jadi Kak Angga mah rajin dulu puasa Daud ngaranna teh. Padahal mau puasa tuh boga duit. Tapi ketika Kak Angga tinggal di masjid, Kak Angga punya kebiasaan. Ini kalau kamu praktekin hebat. Kalau kamu praktekin, nanti kamu bisa lebih besar, lebih sukses. Gimana caranya Kak? Kak Angga dulu kayak gini, kalau lapar, Kak Angga lompat keluar ke teras. Cukup kayak gini, barinya kalau betul. Ya Allah, lapar. Padahal Kak Angga tinggal di masjid, masjidnya itu dekat pasar. Ayah saya punya warteg di pasar itu, Bu. Tapi kusabab kawin deuna jeung nenek lampir bulu si kesek ka jam eta teh. Astagfirullahaladzim. Saya setiap mau makan di situ diusir sama ibu tiri saya. Saya mau ngambil nasi dimarahin sama ibu tiri saya. Makanya orang pasar itu pada tahu kalau siang itu saya mah pura-pura bantuin orang-orang pasar beresin dagangannya biar dikasih makan. Ada ayah Kak Angga punya warteg, akhirnya Kak Angga kabur karena nggak cocok sama ibu tiri Kak Angga. Kak Angga tinggalnya di masjid. Tuh kalau minta ke orang itu pasti kecewa sayang. Minta ke orang pasti kecewa. Sekalipun itu orang tua. Suka kecewa nggak? Mama, jangan, tuh bukan duit. Kecewa nggak? Makanya jangan minta ke mama. Dengar ya, jangan mintanya ke siapa? Allah nggak akan pernah ngecewain kamu. Kak Angga gitu dulu, mau saking bingungnya. Ini salah satu hikmah kenapa Allah jadikan kamu anak yatim. Salah satu hikmah kenapa suami ibu diambil sama Allah, biar ibu nggak terlalu bergantung sama suami. Allah tuh pengen ibu tuh bergantungnya cuma sama Allah. Kan itu rumusnya PPA. Banyak cantolan, nanti cantolannya diambilin sama Allah. Ibu mungkin terlalu bergantung sama suami, Allah cemburu suaminya diambil.
Akhirnya dulu karena Kak Angga nggak punya orang, bukan nggak punya ya, ada tapi tiada. Ada tapi jika salaki orang, ada yang ulah cucu tuh. Ada tapi tiada. Akhirnya Kak Angga keluar masjid cuman megang perut bilang kayak gini sama Allah, ya Allah, lapar ya Allah, lapar ya Allah. Gitu aja. Zikirnya tuh itu. Lapar ya Allah, lapar. Itu nggak lama sayang. Lewat tukang bakso. Lewat doang. Protes Kak Angga teh ke Allah. Biar aku tidak tahu orang terbuka duit. Minta dari Allah ya Allah. Tiba-tiba apa? Ini serem nih ceritanya nih. Ada yang dapat pundak Kak Angga dari belakang. Pas nengok, gak ada. Adanya sebelah kiri. Salah nengok. Pas nengok sebelah kiri, pas Kak Angga lihat mukanya, serius amat. Ternyata itu tetangga masjid, orang Arab. Serius, orang Arab, namanya Tepa Said. Orang lumayan punya ternama lah di situ, dia punya mebel. Nah, pundak saya bilang kayak gini, Angga belum makan ya? Kok tahu enggak kayak gitu? Iya Pak, belum. Ke rumah. Ke rumah. Itu nikmat banget saya. Perut lagi lapar, tiba-tiba Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu nikmat banget. Seneng gak kira-kira Kak Angga makannya? Senang. Seneng. Blowok. Terus Kak Angga ngeliat yang ngasih Kak Angga makan, dianya mah curi. Beren siun beak sangunanya. Kak Angga lihat dia nangis. Tapi bukan nangis sedih, nangis apa Cim? Nangis lebih bahagia. Jadi lebih bahagia dia yang ngasih Kak Angga makan, bukan Kak Angga yang makan. Semenjak itu Kak Angga bilang sama Allah. Kak Angga masuk ke masjid itu sambil nangis bilang gini, ya Allah, udah dong, saya nggak mau terus-terusan dikasih sama orang. Kalau sekarang saya di sini untuk diberi, takdirin dong ya Allah, suatu saat nanti saya datang lagi ke masjid ini untuk memberi lebih banyak. Tahu nggak, di masjid yang dulu Kak Angga tinggal, sekarang Kak Angga bikin rumah tahfiz. Santrinya ada 100, anak yatimnya ada 50 yang setiap bulan kita santunin. Di masjid yang dulu Kak Angga tinggal. Jadi anak-anak yatim yang di lingkungan sini sering-sering datang ke sini, beri asup karena panto teh. Bila-bila imaya kurang dipeser. Bilang gitu. Atau sambil bilang, ya Allah sekarang saya datang ke sini sebagai santri. Ya Allah sekarang saya datang ke sini untuk disantuni. Ya Allah takdirin saya datang lagi ke sini sebagai donatur. Ya Allah, bilang itu sama Allah. Mau nggak? Ikutin Angga. Ya Allah. Ya Allah, Jika saat ini kami berada di sini untuk diberi, takdirkan ya Allah, suatu saat nanti kami datang kembali ke tempat ini untuk memberi lebih banyak. Itu doa Kak Angga sayang. Dan Allah kabulin. Kak Angga gak pernah kecewa minta sama Allah. Kamu minta ke ibu, minta 1.000, diberi 500, benar tuh? Benar, pengalaman. Minta karpil dipamilikan sewalau, benar tuh? Minta hayam diberi tempe, kain dunga pokoknya menjadi hati. Tapi kalau ke Allah, minta 100 dikasih 1.000. Minta 1 rumah, Allah kasih 6 rumah sekarang buat kamu. Minta sekali umroh, Allah takdirin 5 kali umroh, gak pernah bayar. Bahkan kamu udah daftar haji plus. Ada cuma minta umroh, karena gak pernah dikecewain sama Allah sayang. Ini salah satu hikmah Rasul sendiri Allah ambil ayahnya sejak dalam kandungan, agar Allah pengen mendidik Rasul untuk tidak bergantung sama orang tuanya, hanya sama Allah. Ada 4 fase pendidikan Allah kepada Rasul. Pertama dijadikan yatim, kedua dijadikan gembala, ketiga dijadikan pengusaha, keempat dididik dalam fase rumah tangga. Jadi kalau kamu sekarang sudah yatim,
harus belajar gembala. Naon? Ya, beurit naon di gembala. Kambing sayang, kambing. Kenapa kambing? Kambing itu paling sulit. Kalau sapi enak ditumpahkan, bebek enak digebah, kambing kumaha? Tumpahkan orang berituinya digebah. Jadi kenapa kambing yang Allah pilih? Karena kambing paling sulit. Makanya ibu-ibu yang punya anak yatim didik, salah satunya itu dikasih tanggung jawab. Kemudian pengusaha, makanya itu juga yang Kak Angga didik ke anak yatim di rumah Kak Angga tuh ada 50 lebih sekarang yang tinggal di rumah Kak Angga. Terus gimana Kak? Sekarang saya pengen belajar minta sama Allah. Pengen? Pengen gak? Gini sayang, waktu Kak Angga minta kayak gitu, Kak Angga langsung praktek. Kak Angga gak mau lagi dikasih sama orang, tapi pengen langsung ngasih orang. Itu Bu, saya main nekat. Mawa 30 budak ke rumah makan bumbu desa. Ibu tahu rumah makan bumbu desa? Nudahan teh prasmanan, padahal gak bawa uang. Dahar prasmanan, mama budak lapar Bu. Kebayang tuh ayam nyokot hayamna 2, deng-dengna 2. Dari kejauhan teh Kak Angga ngeliatin, lain bunga ceri, itu bisa bayar. Itu keren banget cara Allah. Pas Kak Angga mau bayar, rumah satu buka duit, Bu ngeluarkan KTP Bu. Dengan gesek, ayo pakai itu bisa. Mau naruh KTP di kasir, sama kasirnya teh malah gini, Mas, udah ada yang bayarin. Siapa? Barusan ada bapak-bapak pakai baju putih bayarin semuanya. Itu di depan si kasir, orang hayang siga sinetron, hayang ceri terus mana nama walang, ini kurang digosok. Saya langsung masuk ke toilet, demi Allah dibayarin itu. Dan itu bukan sekali 2 kali saya ngalamin keajaiban kayak gitu. Gimana pertolongan Allah turun ketika kita nolong orang lain. Jadi jangan-jangan kenapa sih saya udah tahu Allah saya tuh susah, punya utang, punya sakit, kok nggak ditolong, padahal amal saya kurang apa sih? Mungkin amalan ibu hanya vertikal ke atas. Kalau bukan apa sih? Vertikal ya, hanya ke atas. Niat tahajud, niat sholat, tapi horizontal. Ibu biarkan anak yatim tetangga ibu putus sekolah. Ibu biarkan janda tetangga ibu kelaparan. Jadi akan rumus kalau kita pengen ditolong sama Allah, tolong orang lain. Tolong orang lain. Itu sering banget Kak Angga kayak gitu saya. Gak punya uang, tiba-tiba pernah Kak Angga kayak gini, ya Allah beras di yayasan habis. Hari pakai ada jalma dateng Bu, wah yuk pasti ada yang mau ngasih beras, lain kalah minta beas coba. Lagi gak punya beras, malah Allah kirim orang untuk minta beras. Sering tuh kayak gitu Bu. Ya Allah, pengen bayar hutang isukan ya Allah. Jatuh tempo, datang tetangga minjem duit. Kade Bu, eta teh ujian bener serius. Mungkin pernah dengar kisahnya Nabi Musa ya, sering diceritain sama Mas Randy. Suatu hari Nabi Musa minta sama untuk turun nolong kaumnya. Akhirnya Allah janjikan akan turun, ngomong ke kaumnya, wahai kaumku, kita akan berbahagia karena Allah akan turun untuk menolong kita. Lagi sibuk-sibuk bikin persiapan, ada nenek-nenek datang. Ngapain? Minta apa? Makan. Karena Nabi Musanya lagi sibuk, kata Nabi Musa, nanti dulu ya nenek kerjain yang lain dulu, nanti setelah beres saya kasih makan. Saat akhirnya kelupaan, nenek itu pun pergi. Ditungguin, kok gak datang-datang kau ya Allah, kok gak datang-datang kau ya Allah, kok gak datang-datang. Allah bilang, hei Musa, sesungguhnya pertolonganku datang bersama nenek-nenek itu. Kamu gak tolong dia, pertolonganku gak turun. Jadi hati-hati Bu. Bisa jadi yang datang ke rumah ibu minjem uang, minta beras, itu bersamaan dengan pertolongan Allah. Dan sekarang sama, bukan saya yang ngumpulin mereka. Kata Bu Devita, Kak Angga kalau bikin acara kayak sulap, sampai 2 poe kudu jadi. Iya, emang saya kayak gitu. Kenapa?
Karena saya percaya ngumpulin yang nyari dana tuh bukan saya kalau mau bikin nikahan sampai 2 itu bisa. Tapi kalau acara yang seperti ini, para bala tentaranya Allah langsung yang datengin. Gitu ya. Sayang mau hadiah nggak? Siapa ini namanya? Sini. Siga orang keletik ganteng. Sini sayang. Ini cara biar dia di dia mana? Cocok warna hijau. Cici, lamun kan itu dicopot deh apa? Diam ya. Jadi boleh spekulasi, gambling, pilihnya dalam kebaikan. Iya boga duit 100.000 ya Allah. Aya acara santunan anak yatim, isukan bias kumahanya carana ya Allah. Cing lamun ibu logikana buat apa kira-kira? Daripada keluarga tuh dahar mending jeung meuli beas isukan. Da budak yatim teu ke urang di bantuan ge pasti aya nu ngabantuan. Kasih ibu ngerti. Anak yatim tanpa ibu bantu pasti Allah bantu. Kenapa informasinya datang ke ibu? Karena Allah pengen ibu yang dapat pertolongan Allah. Tapi ibu lewatin gitu aja. Ibu lebih milih 100.000 dapat 1 kalung beras ketimbang dengan 100.000 dikasihin sama Allah. Bukan cuma beras yang Allah kasih, utang lunas sakit sembuh anak jadi soleh dengan 100.000 itu. Jadi berapa banyak pertolongan Allah yang kita lewatkan gitu aja. Dan sekarang ada corona, kalian gak sekolah, capek. Bener tuh? Iya kamu hidung kurang lebih galak dibanding kepala sekolah. Kamu tahu kenapa kamu gak sekolah? Tahu gak biar apa? Nih, Kangga punya trik penutup ya. Capek soalnya mau cari warna hidung di dina. Ayah. Lain kode ya sama permintaan mudah-mudahan peka. Kode keras. Kangga punya anak yatim masih kecil, usia 3 tahun lah. Sagede kieu ya meureun. Gede kan? Kecil 3 tahun. Itu kalau saya ke masjid dia maksa ilu. Nuturkeun bari ceurik, ngaranna teh Abi, panggil ka urang Abi. Nanti teh. Ngaran budak yatimna Abi. Manggil ka saya Abi, kabayang teu? Babaturana manggilna kumaha? Kabayang teu? Kumaha cing cara ngabedakeunna? Abi jenggot jeung Abi gundul. Abi gundul berarti budak leutik. Abi jenggot berarti ngagaunan. Dibawa tuh sama Kak Angga teh ke masjid. Karena ada corona, di masjid teh ada apa namanya? Hand sanitizer. Botolnya tuh dari kaca. Si Abi itu nggak bisa diam. Diamnya kalau lagi sakit doang. Nggak bisa diam. Kalau di masjid tuh lompatan kan itu kan diam. Saat itu sebelum sholat si Abi mainan hand sanitizer itu. Karena takut pecah, Kak Angga langsung gendong kayak gini nih. Caranya gini. Kamu ke nangtung sama Kak Angga digini. Kamu serius digituin. Cicing dengan rasa kesal. Diam kamu, sholat ikuti Kak Angga. Demi Allah Bu, sepanjang sholat dia cuma diam. Saat itulah untuk pertama kalinya saya melihat dia waktunya sholat nggak lari-lari, diam aja, tapi nggak nangis. Selesai sholat, Kak Angga lihat mukanya, tahu apa yang Kak Angga lakuin? Kak Angga deketin, maafin Abi ya nak ya, maafin Kak Angga ya. Malah Kak Angga yang nyesel, nangis meluk dia. Dengerin Kak Angga sayang, ini penting nih. Kamu itu lagi digituin sama Allah. Kalau kamu sekolah, kamu berangkat pagi pulang siang, balik sekolah mainan layangan, main PS. Sama Allah kamu diangkat. Diam hambaku, diam di rumah, diam di rumah, diam di rumah. Ibu-ibu sama, cicing ulah ka pasar we, ulah arisan we, cicing di rumah, cicing di rumah. Coba kalau ibu berontak, kenapa sih Allah kau kirim corona? Saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa nyari nafkah. Seperti si Abi kalau berontak misalnya, Ika aku pengen main, kira-kira saya tambah marah nggak? Tambah marah. Tapi
Tapi untungnya dia nggak berontak, dia cuman sambil ngerasa bersalah, nyesel mungkin perasaan dia. Dan akhirnya apa? Saya yang meluk dia. Saya ngebayangin Allah gitu ke kita. Saya ngebayangin Allah gitu ke kita. Ibu langsung, ya Allah mungkin iya kalau nggak ada corona saya sibuk di luar. Sekarang saya suruh ngurus suami, saya suruh ngurus orang tua, ya Allah. Allah langsung bilang, itu maksudku hambaku. Jaga ibu kamu, jaga orang tua kamu. Ayah kakek Kak Angga baru meninggal kurang lebih 2 bulan yang lalu. Kak Angga ditelepon sama teman Kak Angga yang di Kuningan, alumni PPA. Kak Angga pulang, kakek udah manggil-manggil aja, udah ripuh. Aduh gimana ya, saya masih banyak kerjaan, insya Allah minggu depan ya. Karena emang sakit biasa, sakit tua. Saya mikir cuma sakit tua. Akhirnya udah, saya nggak kepikiran lagi. Hari Minggu ditelepon, Angga pulang, kakek meninggal. Langsung Kak Angga ngebut. Sambil nyetir Kak Angga telepon orang di rumah, tolong jangan dikuburin dulu ya, saya pengen lihat wajah kakek. Jangan dikuburin dulu, tolong saya pengen lihat sebentar aja, ini saya udah di jalan. Akhirnya Kak Angga nyampe Kuningan jam 11. Di rumah udah gak ada jasad kakek Kak Angga lagi. Pengen marah, pengen nangis, nyesel, sekedar cuma pengen lihat wajahnya udah gak bisa. Jadi buat kalian yang sekarang udah lama gak sekolah, diem aja di rumah terus bosan lihat wajah mama, bosan disuruh sama mama, bosan disuruh ngaji sama mama. Siapa yang masih punya ayah? Kamu mungkin suka bosan dibangunin untuk sholat sama ayah. Kamu mungkin suka bosan disuruh ngaji sama ayah. Siapa yang ayahnya sudah meninggal? Tanya sama dia, kangen gak disuruh ngaji sama ayah? Udah berapa lama ayah Cahaya meninggal? 3 tahun. Usia kamu berapa sekarang? 4. Usianya berapa tahun? Kelas berapa? Oh kelas 4. Berarti waktu kelas 1 ya ayah meninggal. Ya. Suka kangen sama ayah? Kangen sama ayah. Ayah. Masih ingat nggak? Waktu ayah hidup pernah ngasih apa? Martabak. Ada yang kayak gitu. Momen yang mungkin buat sebagian kita biasa, ayahnya pulang bawain jajan, bawain makanan. Tapi buat teman-teman kalian tuh yang ayahnya sudah nggak ada, cuma bisa ingat dulu waktu ayah hidup pernah ngasih martabak. Jadi mumpung ayah kamu masih hidup sayang, ngapain? Banyak-banyak habisin waktu sama mereka. Kalau ayah pulang kerja, kamu deketin. Kalau ayah pulang kerja, kamu pijitin. Karena nanti, yaitu Allah tegur Kak Angga. Waktu hidup, saya jarang nemuin kakek. Setelah meninggal, pengen lihat wajahnya bentar aja, Allah gak ngizinin. Mumpung kamu masih bisa lihat wajah ibu kamu sepuasnya kamu, mumpung kamu masih bisa nikmatin kebersamaan sama orang tua kamu, mumpung ibu kamu masih sehat. Tapi kita nggak tahu sayang nih, dengerin, siapa yang ayahnya udah meninggal terus ibunya jualan? Ada nggak? Siapa yang ibunya jualan? Ada? Dia jualan, dia ngurus adik kamu. Pulang jualan, dia nyuciin baju kamu. Kok Kak Angga tahu? Karena nenek dulu ngelakuin itu ke Kak Angga.
Kak Angga diurus dari kecil sama nenek. Kak Angga lihat di situ papasan sama nenek-nenek kayak film Korea. Nenek jatuh cinta pertama saya ke nenek saya, karena di depan mata saya dia berjuang demi ngurus saya. Jadi ibu kalau pengen anak ibu jatuh cinta sama ibu, tunjukin perjuangannya, tunjukin. Nah nih lihat, nah nih lihat, nah nih lihat saking sayangnya mama sama ibu sama kamu, nah tunjukin. Jadi ya, mumpung ayah ibu kamu masih hidup, buat kalian yang ayahnya masih hidup, belajar Al-Quran. Karena salah satu Kak Angga itu alhamdulillah sudah hafiz juz 30 tapi bukan 30 juz. Makanya kalau Kak Angga jadi imam di rumah itu, kalau nggak Anas Al-Falah sok diledek ku barudak. Makanya era ini nama tadi jadi imam dulu. Tapi saya jelasin ke dia, nah Kak Angga bukan ayah kandung kamu. Kak Angga setiap pekan pergi keluar kota cari nafkah buat kamu, karena Kak Angga ngandelin kamu untuk nanti nolong Kak Angga di akhirat. Paham maksudnya sayang? Dengar ini. Ayah kamu waktu hidup mungkin dia nggak sempat hafalin Quran. Ayah kamu waktu hidup mungkin dia nggak kepikiran untuk bisa baca Quran. Bahkan ada mungkin ayah kamu yang sampai meninggalnya nggak bisa baca Quran. Dia berharap kamu sayang, karena dia nggak bisa balik lagi ke bumi. Dia nggak bisa memperbaiki amalnya. Dia nggak bisa. Jadi kamu yang masih hidup, masih ingat dibeli martabak sama bapak? Sok balik di dia, kamu beli martabak, bawa ke kuburan. Dimakan gak sama bapaknya kira-kira? Muat. Berbakti ke ayah yang sudah meninggal bukan kayak gitu lagi caranya, nah. Bukan bawain makanan, bukan mijitin kakinya, bukan. Apa? Gimana? Sholat, ngaji. Ya Allah, dulu ayah pernah beliin aku martabak, bari juga sapotong, tapi enak ya Allah, karena ayah ngasihnya dengan kasih sayang. Ingat ya Allah, dulu ayah jadi kuli di pasar, pulang-pulang bawain makanan buat aku ya Allah. Sekarang ayah aku udah gak ada. Aku pengen bawain hadiah buat ayah, gimana caranya ya Allah? Kau lapangin kuburannya ya Allah ya. Gitu ya. Yuk Kak Angga mau ngajak kamu doa ya. Kak Angga pengennya lama Kak Angga titip nih kalian yang yatim. Dengerin Kak Angga, seminggu sekali kesini ya. Insya Allah Kak Angga titip nanti sama teman-teman di sini. Seminggu sekali kamu kesini, minimal itu. Syukur kalau mau tinggal di sini. Yuk baca Al-Fatihah dulu saya. Angkat tangannya. Temukan kepalanya. Kita mau ngasih hadiah buat ayah. Tadi kamu gak apa-apa doain Kak Angga, gak khusyuk gak apa-apa. Tapi kalau doain ayah, doain ibu, latihan yang khusyuk. Sekhusyuk ibu kamu kalau lagi ngedoa sampai nangis. Seikhlas ayah kamu kalau lagi kerja, walaupun dia lagi sakit tetap kerja. Khusyuk, ikhlas. Sekarang sebutin untuk ibu-ibu dan kalian semua yang ayahnya udah meninggal, sebutin namanya. Sampai ayah udah meninggal.
tundukkan kepalanya. Masih ingat wajah ayah kalian? Udah lupa kak, aku ditinggal ayah dari kecil, dari bayi. Oke. Kamu pernah lihat anak kecil yang digendong sama ayahnya? Seperti itu ayah kamu dulu. Kalau kamu lupa, ingat-ingat wajahnya. Maka ingat-ingatlah kebaikannya. Dulu ayah kamu sangat baik. Dia gendong kamu, bawa kamu ke masjid. Diingat kebaikannya, diingat namanya. Kakak gak mau kamu diundang ke sini cuma buat doain donatur. Ayah kamu lebih berhak. Jadi silakan Kakak hitung sampai 3, sebut nama ayah kalian yang udah meninggal dalam hati. 1, 2, 3. Ya Allah, untuk ayah hamba yang bernama titip ayah ya Allah ya, jagain dia, temenin ya Allah. Hamba ridho ya Allah, Kau takdirkan menjadi yatim karena hamba percaya ada surga yang Kau siapkan untuk hamba dan orang tua hamba tinggal di sana. Siapa yang ibunya ada di sini? Sebelum nanti Kangga aja kalian doain donatur, yang ibunya, yang kesini sama ibunya berdiri. Yang kesini sama ibunya berdiri sih. Bangun, terus datangin ibunya sambil dipeluk, sambil didoain. Kangga pengen kalian doain ibu dulu. Silakan, yang ibunya ada di sini. Datengin ibunya. Ibunya. Siapa lagi yang ibunya ada di sini? Ada kak? Panggil anaknya bu kalau anaknya ada di sini. Yang ayahnya udah meninggal boleh berdiri saya. Berdiri dulu, berdiri. Ya, hadap ke sana. Hadap ke sana. Oke. Untuk kawan-kawan yang sekarang bisa lihat wajah polos mereka, bisa kebaca nggak wajahnya pengen apa? Kalau saya mau menerjemahkan, wajahnya pengen Anda peluk. Wajahnya pengen menganggap Anda seperti keluarga. Kalau saya mau menerjemahkan, mereka ingin bilang,
Aku mungkin jam pundaknya ya bunda gitu. Silakan. Gambar. Maka pilihlah ya Allah cahaya sini. Maka pilihlah ya Allah Maka pilihlah ya Allah mereka mereka yang hadir di sini yang hadir di sini karena mencintai kami karena mencintai kami untuk untuk kau tolong jika jika di antara mereka ada yang ada yang mereka punya hutang, ada yang punya hutang lunaskan ya Allah. lunaskan ya Allah. Jika ada yang sakit, Jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah. sembuhkan ya Allah. Jika ada yang belum menikah, Jika ada yang belum menikah pertemukan ya Allah pertemukan ya Allah dengan jodoh terbaiknya. dengan jodoh terbaiknya. Undang ya Allah Undang ya Allah kami semua kami yang semua hadir di sini yang hadir di sini untuk sujud untuk sujud di depan di depan Ka'bahmu. Ka'bahmu. Wafatkan kami ya Allah Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khotimah dan kumpulkan ya Allah dan kumpulkan ya Allah kami kami di surgamu di nanti. surgamu nanti. Oke, sebelum saya pamit, saya mau ngasih dua informasi. Pertama, ini nomor handphone saya. Kedua, kenapa acara di sini dadakan? Karena tujuan saya bukan ke sini, ke Ciamis besok untuk jemput dua anak yang insya Allah tinggal di rumah saya untuk Kak Angga sekolahin sambil menghafal Quran, insya Allah sampai kuliah gratis. Jadi untuk kalian, Kak Angga tawarin, untuk yang ayahnya sudah meninggal, bilang sama ibu kalian, kalau pengen kalian ngafalin Quran, kalian boleh hubungi nomor Kak Angga atau
ditanya ke yang ngajak kalian ke sini, atau boleh juga tinggal di sini, di rumah ini. Tadi Kak Angga sudah ngobrol dengan yang punyanya. Dulu saya lupa tadi mau cerita, awal-awal saya ngumpulin anak-anak di rumah itu dimarahin sama nenek saya. Gandeng, bala, karena dia belum ngerti. Tapi saya tetap lakuin. Kenapa? Karena saya paham apa yang saya lakukan. Mungkin sekarang dia nggak mendukung saya, tapi ketika dia sudah wafat, pasti dia akan membutuhkan pahalanya. Betul kan? Jadi nggak apa-apa ketika keluarga nggak mendukung Anda untuk berbuat baik, tetap lakuin. Dan jangan lelah. Karena lelahnya pasti hilang, tapi kebaikannya sudah Allah catat. Kalian ngapalin Quran juga ngantuk hilang nanti, capek hilang, tapi pahalanya sudah Allah catat. Tuh, kalau kamu mau tahu rahasia Kak Angga, setiap hari, kadang sehari ngisi 3-4 acara, capek, tapi capek, ketemu durian hilang. Ini kode ya, ketemu durian hilang. Tapi ketemu kalian insya Allah Kak Angga semangat. Ya ini yang pertama, kalau kalian mau ikut Kak Angga atau tinggal di sini boleh. Yang keduanya, gini sayang, Kak Angga mau ngasih uang. Enak ya, 2.000. Siapa yang ayahnya sudah meninggal, terus ibunya punya utang ke bangke? Yang bangke? Bangke ini. Ada nggak? Ada nggak? Kamu kamu tahu bangke? Ayahnya udah meninggal, ibunya punya apa? Nah, berapa? Nggak tahu. 5.000, 10.000. Saya tolong kalau ada informasi ya Pak Alumni PPA, kalau ada ibu janda punya anak yatim terus dia punya utang ke bangke, kalau Anda sanggup lunasin, misal utangnya di bawah 2 juta, di 1 juta, Anda lunasin. Efeknya utang Anda yang nanti yang lunas. Sekarang Anda punya utang 50 juta, cuma punya uang 2 juta, cari janda yang punya utang Anda lunasin. Anda pengen bebas riba misalkan, bebasin orang lain dari riba. Saya baru ngelakuin itu uang. Ini Kak Angga ngasih ke Wilda. Oke, senang nggak? Oke. Siapa lagi ayahnya sudah meninggal? Devi? Wilda sayang, sini dulu. Wilda senang nggak dikasih uang? Sekarang kasih uangnya ke Devi. Sini Wilda, sini sayang. Lebih senang mana? Ketika nerima apa ketika ngasih? Ketika ngasih. Anak kecil aja ngerti Bu. Anak kecil tuh paling jujur, ibunya aja yang nggak jujur. Enggak, senang nerima lah, masa senang sedekah. Makanya malah sedekah kan? Karena senangnya naro, senangnya nabung, salah. Ini ada corona, salah satu cara Allah nyeleksi iman kita adalah dengan apa? Dengan orang-orang, mereka ada yang ngeluarin uangnya sibuk nyetok makanan di rumah, benar? Tapi kita jangan kayak gitu. Kita sibuk sedekah, kenapa? Karena sumpah Rasul tidak akan ketemu di hari yang sama sedekah dan musibah. Jadi kalau hari ini Anda sedekah, musibah gak akan datang di hari yang sama. Setiap hari Anda sedekah, setiap hari insya Allah terhindar dari musibah. Wilda, gak semua anak mau ngelakuin itu. Karena Wilda mau ngelakuin, Kak Angga kasih 2.000. Senang kan? Bilang apa? Alhamdulillah, nih tambahan. Lagi enggak? Enggak. Justru kalau dia bilang enggak, malah pengen ngasih. Urang teh keur nya hobun gitu bapak nggak butuh eueuh. Lagi kan? Lagi enggak? Gitu ya Bu ya. Kalau anak dia enggak. Kita malah pengen ngasih enggak? Makanya jangan maksa kalau minta sama Allah. Justru Allah ngasih ketika kita gak maksa. Terserah kau deh, Allah kasih.
Saya kadang uji anak-anak saya kayak gitu. Semakin dia maksa, semakin nggak saya kasih. Tapi ketika udah malah pengen ngasih. Kamu lagi apa udah? Oh, ngomongin dia. Terserah. Terima kasih. Ya, gitu. Pengen kalian nanti dikasih tahu semuanya. Tapi itu jadi anak yatim yang biasa. Kalau mau yang berbeda, ketika kamu nanti dikasih, pulang kasihin lagi. Cari anak yatim yang lain yang gak datang. Kamu dikasih 50.000 misalkan, paling besok juga habis. Tapi kamu sedekah 10.000, tabungan di langit ada 100 juta. Kapan diambilnya? Kapanpun kamu mau. Suka-suka kamu. Lebih percaya ke bank apa ke Allah? Ya, kalau kamu sedekah berarti kamu sedang nabung di Allah. Walaupun kamu gak punya uang di dompet, di rekening, tapi punya saldo di Allah. Keluarnya kapan? Bisa jadi pas ibu kamu sakit harusnya dioperasi dengan biaya yang mahal, tapi karena kamu sering sedekah, kamu cukup Allah, ibu sakit, sembuh. Itu kayak gitu tuh orang-orang yang paham dengan miracle langit. Dan sekarang saya mau ngajak kalian dan ibu-ibu semua untuk belajar. Taruh aja sayang, taruh di situ. Terima kasih. Semakin kalian dekat sama Allah, semakin Allah sayang. Kak Angga aja jauh-jauh dari Bogor bisa datang ke sini. Apalagi jodoh kamu. Apalagi rezeki kalian. Orang dari manapun bisa Allah hadirkan ke sini untuk menolong kalian. Insyaallah. Oke, itu aja. Kak Angga, ikuti Kak Angga. Ya Allah, wafatkan Kak Angga dalam keadaan husnul khotimah, dan kumpulkan Kak Angga dengan kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga menanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi acaranya alhamdulillah sudah selesai dengan lancar dan hikmat. Jadi buat kalian yang mau ikut produksi atau mungkin kalian yang mau jadi santri di sini, kalian bisa hubungi Rumah Quran Abu Yatama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.